Hai, nama saya Misal Pang. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Internasional Batam. MPM saya 194202. Jadi di sini saya akan menjelaskan ke kalian tentang akuntansi biaya, yaitu hasil ujian saya kemarin. Semoga kalian bisa ngerti ya. Jadi saya akan tampilin dulu soal nomor 1 dan jawaban nomor 1. Jadi kalian kalau misalnya mau lihat bisa di capture ya. Jadi yang pertama itu statement of COGM, yaitu cost of good manufactured. Jadi yang pertama itu kalian harus buat header mini company, statement of COGM-nya, terus baru buat end of Februari 2019. Di sini kita hanya menampilkan yang di bagian produksi gitu, jadi dia nggak termasuk yang kayak stationery gitu-gitu, enggak. Di soalnya kan ada administration office, equipment, jadi itu nggak masuk. Jadi kita cuma masukin yang pertama itu direct material use yang kita perlukan, yaitu raw materials beginning, terus ditambah dengan purchase. Habis dapat itu kita dapatlah materials available, terus kita kurangin sama raw materials tapi yang endingnya kita isi nominalnya itu sesuai dengan yang ada di soalnya. Jadi dapatlah nanti hasilnya direct labor, terus baru kita tampilkan yang manufacturing overhead. Jadi kita tampilin beban-bebannya ya, kita masukin yang depreciation expense plan equipment, rent expense plan, indirect materials, supervisor salaries expense plan, utilities expense plan. Terus kita jumlahin dapatnya total manufacturing cost added di biaya-biayanya. Terus kita baru jumlahin sama work in process tapi yang beginning. Habis itu kita dapat total manufacturing cost, baru kita kurang sama work in process ending. Dapatlah cost of good manufacture. Itu untuk yang A. Kalau yang B itu statement of cost of goods sold. Jadi kita sama buat headernya dulu, terus kita masukin finish good tapi yang beginning. Habis itu kita masukin cost of good manufacture yang tadi kita udah hitung. Terus kita dapat cost of goods available for sale, terus kita kurangin sama finish good tapi yang bagian ending gitu ya. Terus baru kita dapat cost of goods sold. Udah, habis itu yang ketiga. Yang ketiga itu income statement. Kalau ini dia pendapatan sama penjualan pendapatan gitu, terus sama beban-beban gitu. Terus tapi beban ini tuh yang selain yang tadi itu, yang selain yang cost of good manufactured gitu. Jadi kita dapatkan yang pertama sama kita buat headernya dulu, terus kita masukin sales karena di sini ada sales discount, jadi kita kurangin gitu. Terus kalau misalnya sales revenue ya kita tambah gitu. Terus baru dapat total sales, kita kurangin sama cost of goods sold. Di sini cost of goods sold-nya itu lebih gede, jadi di soal ini ya. Jadi hasil gross margin-nya itu negatif, jadi rugi gitu. Jadi kita kurangin lagi sama total operating expense-nya gitu kan. Jadi dapat kita income before taxes tapi loss, karena ya minus sesuai yang tadi gitu. Jadi ini soal nomor 1, kalian boleh di capture dulu biar kalian bisa lihat nanti ya. Nah ini soal jawaban yang nomor 1 tapi bagian A. Terus ini bagian B. Terus ini bagian C. Nah ini soal yang kedua. Lalu ini jawaban yang nomor 2. Silakan kalian capture ini. Nah, jadi yang soal kedua ini accounting based costing. Jadi di sini kita disuruh untuk cari overhead cost per unit for each product using a plan-wide rate based on direct labor cost. Jadi kita harus cari satu-satu gitu kan untuk masing-masing produk. Nah, sebelumnya itu sebelum kita cari overhead cost ini, kita harus cari predetermined rate, yaitu ada rumusnya budgeted annual OH rate dibagi budgeted annual driver labor. Terus baru dapatkan, kita masukin nominal yang ada di soal, itu kita dapat rate-nya. Habis itu kita mau cari unit cost-nya itu di sini dia ada 2 produk, yaitu model A sama model B. Jadi kita masukin saja, kita kali tadi yang hasil rate-nya itu kita kali sama direct labor cost model A
terus bawahnya kita baru kali sama yang model B. Jadi nanti dapat total applied OH-nya, baru kita bagi sama unit produce. Nah, unit produce-nya ini beda-beda. Model A sama model B itu beda. Jadi kalau yang bagian model B, kita bagi model B, model A gitu. Jadi dapat unit OH cost-nya. Nah, udah tuh nomor 1. Terus yang kedua itu kita disuruh cari using activity based costing. Jadi yang activity based costing ini kita sebelumnya itu kita harus cari predetermined rate-nya kan per activity. Jadi di sini itu ada 4. Jadi ada setup cost, inspection cost, machining, maintenance. Jadi kita cari satu-satu nih. Setup cost nih. Setup cost itu udah diketahui overhead cost-nya di soal. Jadi 360 kita bagi sama sesuai dengan sesuai dengan machine hours-nya, production runs-nya, inspection hours, maintenance. Jadi kita kita bagi supaya kita dapat per activity rate-nya. Jadi nanti kita bisa cari gitu kan. Dia kayak yang satu yang time work, cuman bedanya itu ini per activity dia udah kasih tahu gitu. Habis itu kita bagikan, kita tambahin yang model A sama model B, kita bagi, udah dapat kan. Kita ke step selanjutnya itu untuk cari OH cost-nya. Jadi kita cari satu-satu kan, model A sama model B. Nah, setup cost ini kita cari yang model A, kita kali sama hasil yang tadi kita udah dapat nih di sini, udah dapat per activity rate-nya kan. Kita kali aja rate-nya itu kita kali sama production runs-nya, maksudnya kayak sama activity masing-masingnya itu unit produce-nya itu gitu. Jadi nanti kita dapat total OH cost-nya, habis itu kita bagi sama unit produce yang tertera di soal, nanti dapat unit OH cost-nya. Jadi dia kayak sama aja, cuma ini lebih harus rinci gitu karena dia per activity kan. Nah gitu sih. Nah ini soal yang ketiga. Lalu ini jawaban yang ketiga. Nah yang ketiga ini itu cost behavior. Jadi di sini itu kita diminta yang A itu which month represented the high point and the low point. Jadi kita udah dikasih tabel kan. Jadi kita tinggal cari aja yang mana tuh poinnya yang tertinggi sama yang mana tuh yang terendah gitu. Jadi untuk soal ini tuh yang tertinggi itu di bulan Maret dan yang terendah itu di bulan Januari. Udah kan. Habis itu yang kedua itu kita disuruh cari variable rate for repairing machine using the high-low method. Terus kita disuruh lagi compute the fixed cost per month. Jadi di sini itu kita harus cari variable rate sama cari fixed cost. Nah, cari variable rate itu kita ambil poin yang tertinggi. Jadi di sini itu rumusnya itu cost harus di atas dibagi sama yang di bawah, maksudnya kayak yang pasangannya itu. Kalau di sini itu repairing mesin, jadi kita cost-nya itu harus di atas gitu. Jadi kita ambil yang cost tertinggi sama yang cost terendah itu dibagi sama repairing mesin yang tinggi dikurang yang rendah. Jadi kita dapat rate-nya. Nah, kalau udah dapat rate-nya ya kita harus pakai itu sih. Misalnya kayak satuannya gitu, kayak per mesin, per hour gitu. Nah, kita udah dapat rate-nya kan. Barulah kita cari fixed cost. Jadi sebelum fixed cost itu kita harus dapatin variable rate, baru kita bisa masukin ke dalam rumus fixed cost. Nah, untuk fixed cost ini rumusnya itu kita ambil fixed cost ini kita bisa pakai angka yang bisa pakai low point-nya sama the high point-nya gitu. Jadi kita bentar ya. Jadi kita itu kita ambil yang tertinggi kan. Tertinggi itu dikurang sama variable rate-nya, tapi sebelumnya itu variable rate-nya itu harus dikali dulu sama low point-nya. Jadi kalian maksudnya high point-nya yang gimana ya jelasinnya? Kita ambil yang tertinggi nih. Kalau yang tertinggi itu harus pasangannya sama yang tertinggi, kalau yang rendah harus sama yang rendah. Jadi kalian cuma boleh ambil satu, boleh sih kalian coba dulunya bakal hasilnya sama. Cuman di sini aku ambil yang tertinggi. Jadi tertinggi di cost-nya itu dikurang variable rate dikali sama tertinggi di mesin repairing mesinnya itu. Jadi
variable rate-nya itu harus dikali dulu sama repairing mesinnya itu yang tertinggi, baru nanti kalian dapat hasilnya kan. Baru yang tertinggi cost ini dikurang sama hasil kaliannya itu, baru nanti kalian dapat fixed cost-nya. Terus yang C itu kalian disuruh untuk cari formulanya. Nah, formulanya itu udah tertera, yaitu fixed cost ditambah variable rate dikali number appointment. Jadi kalau misalnya kalian disuruh untuk cari rinciannya, ya kalian pakai rumus ini gitu. Nah, ini jadi soal nomor 4 ya. Jadi ini jawaban nomor 4. Nah, lalu aku akan jelasin soal nomor 4. Kalau nomor 4 ini dia lebih ke rumus, jadi kita agak main di rumus saja. Ini ada tabel rumusnya sih. Jadi ini yang pertama itu kita disuruh cari direct material price sama usage variance. Kalau ini kita pakai price dan quantity. Kita hafal. Kalau misalnya nggak usah hafal sih, maksudnya kayak yang direct material price dan usage variance. Kalau yang material sama usage itu kita pakai price dan quantity. Jadi di sini itu kita ingat aja, berarti actual price sama actual quantity, standard price sama standard quantity. Jadi di soal akan dikasih tahu yang standard cost itu sheetnya apa aja sama yang actual sheetnya apa aja gitu. Jadi di tertera, jadi kita tinggal lihat. Nah, jadi kita buat dua tabel bagian sini sama sini. Sini itu actual price kali actual quantity. Jadi yang di sini itu standard price kali standard quantity. Jadi yang bagian sini sama yang bagian sini itu kita satuin untuk di sini. Jadi dapatnya actual quantity kali standard price. Kalian ngerti kan maksudnya? Terus jadinya dapatnya kalian dapat AP kali AQ, AQ kali SP sama SP kali SQ. Nah, AP ini kita dapat dari soal, yaitu kita lihat AP berarti actual sheet. Jadi kita dikasih tahuan, jadi harus perhatiin soalnya. Nah, di sini itu kita ambil bagian a total of 465.000 pounds of material was purchased at $5.80 per pound. Jadi kita ambil yang bagian situ, kita kali sama actual quantity. Actual quantity-nya itu tadi a total of 465.000 pounds. Jadi kita kali, nanti dapat hasilnya. Baru actual quantity ambil dari yang sebelah, jadi 465.000 dikali SP. Nah, SP ini kita ambil dari standard price. Berarti kita ambil yang direct materials karena kita ambil yang satuan. Kalian jangan terkecoh sama soalnya karena di sini dia ada tulis satuan. Jadi kita ingat untuk lihat soalnya baik-baik. Nah, jadi kita kali 6 terus SP kali SQ. SP-nya itu sama tadi 6 dikali SQ. SQ-nya ini kita harus kali. Jadi 7 lbs ini kita kali sama unit produce-nya itu. Nah, dapat hasilnya. Jadi kalau misalnya yang bagian sini dikurang sini itu misalnya sini lebih kecil daripada sini nih. Jadi hasilnya bakal favorable gitu. Tapi kalau sini dikurang sini itu hasilnya lebih gede, maka dia favorable gitu. Terus yang bawahnya itu kita disuruh cari labor rate and efficiency variance. Kalau rate sama efficiency itu kita pakai rate dan hours. Jadi sama aja kayak yang di atas, jadinya actual rate kali actual hours. Terus di tengahnya itu actual hour kali standard rate. Yang bagian kanannya sini lagi standard rate kali standard hours. Jadi kita masukin actual rate itu kita ambil. Nah, kita ambil yang actual rate ini kan 13, kita itu ambil yang ada di soal itu actual yang bagian sheetnya itu kita udah dikasih tahu kan di soal, dikali sama actual hours. Actual hoursnya itu 150.000. Habis itu SR-nya itu standard rate-nya itu 12. Yang ada di fixed overhead itu 12. Sorry, yang ada di direct labor. Direct labor itu satuannya 12. Habis itu standard hours-nya 140. Kita kali juga sama yang unit produce. Habis itu kita udah dapat, kita tentuin yang favorable sama unfavorable seperti yang tadinya. Terus yang ketiga itu kita disuruh cari variable overhead spending and efficiency variances. Jadi kita masukin A4, yaitu rumus yang tadi
actual variable overhead kali AH, actual hours. Terus bagian tengahnya actual hour kali standard variable overhead. Yang bagian kanannya itu standard variable overhead dikali standard hours. A4-nya ini kita udah diketahui yaitu actual variable overhead total 1.420. Jadi udah dikasih tahu dari soal, kita langsung aja. Jadi kita cari yang tengah actual hour kali 4. Kita singkat ya. Jadi actual hours-nya ini udah dikasih tahu yaitu 150.000. Terus kita 4-nya itu adalah 10. Di standarnya variable overhead-nya itu satuannya 10 gitu. Jadi di sampingnya itu di kanannya lagi 4 kali standard hour. Jadi 10 dikali 140.000 sesuai yang ada di soal itu dikali sama unit produce-nya. Baru kita dapat, kita tentuin lagi favorable atau unfavorable. Nah, yang terakhir ini kita cari fixed overhead spending and volume variances. Jadi rumusnya itu A4 kali AH, yaitu actual fixed overhead dikali actual hours. Terus yang tengahnya itu actual hours kali standard fixed overhead. Dan yang kanannya itu kita masukin standard fixed overhead kali standard hours. Nah, A4 kali AH ini udah diketahui juga, yaitu actual fixed overhead total 920.000. Jadi kita langsung masukin aja kalau misalnya ada di soalnya. Kalau enggak, kita ya harus cari sesuai dengan yang tertera di soal. Terus baru kita servernya ini kita diketahui 6 fixed overhead. Jadi dia ketahuin satuannya itu $6. Nah, yang kanan ini server kali SH. 6 dikali 140. Jadi dikali aja sama unit produce-nya. Barulah kita dapat bagian sini dikurang sini, sini dikurang sini. Jadi dan nanti dapat hasilnya 2 kayak gini. Jadi kita tentuin unfavorable atau favorable. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, jadi ini soal yang kedua. Jadi ini soal kedua dan ini jawaban yang kelima. Jadi soal terakhir yang akan saya jelasin itu tentang job order costing. Nah, ini agak rumit. Nggak rumit sih, cuman ya kita harus perhatiin juga dengan soalnya itu. Ini itu on August atasnya, on August itu kita anggap aja beginning balance karena ya itu August pertama gitu. Nah, sekarang kita mau carinya itu kan yang August 30 di akhir bulan. Jadi anggap aja itu tuh beginning balance gitu. Jadi kita harus cari dulu rate-nya yaitu overhead per direct labor. Jadi kita hasil nanti dapat rate-nya itu kita buat tabel gitu. Jadi ada job AA1, job AA2, job BB1. Jadi kita buat balance, beginning balance-nya. Misal yang bagian 2 itu DM, yaitu direct material. Terus yang ketiga itu direct labor, yaitu DL. Dan yang terakhir itu applied OH, applied overhead. Nanti dapat total cost. Jadi balance-nya itu kita masukin. Nah, jadi di sini itu kita satuin aja gitu. Jadi maksudnya balance-nya itu kita totalin yang 3.200, 2.100, dan 1.200. Kita totalin jadiin balance job AA1 dan job AA2. Sedangkan yang job BB1 itu tidak ada beginning balance, jadi kita kosongin saja. Nah, DM itu diketahui di sini, jadi kita masukin dan nanti apply OH-nya ini kita ambil predetermined rate itu kita kali sama DL. Kita kali sama DL karena di sini dia mintanya based on direct labor cost. Jadi kita kali terus baru kita tambah. Hasilnya kita tambah itu satu-satu ya, kita urainya. Kita dapat total cost atau ending balance. Nah, udah kan? Itu sesimpel itu dan kita disuruh cari calculate the ending balance work in process cost of goods sold sales revenue. Jadi kita disuruh cari yang masih berjalan work in process. Nah, di sini sebelumnya itu kita ada dikasih tahu AA1 dan BB1 itu udah terjual dan udah selesai. Berarti yang masih berjalan itu yang job AA2, yaitu job AA2 dan kita akan tulis nominalnya gitu. Terus ya, kalau yang kedua itu dia suruh kita cari cost of goods sold yang udah terjual gitu. Jadi yang udah terjual itu kan AA1 dan BB1. Kita satuin saja, kita tambah dari yang job AA1 sama job BB1. Kita totalin total cost-nya.
Terus yang ketiga itu dia suruh cari sales revenue. Sales revenue di sini dia ada bilang dia mendapatkan 30% dari sales dia gitu. Jadi kita tambahin saja total cost of goods sold kita yang tadi itu, hasilnya kita kali sama 30%. Nah, baru kita total cost yang asli ini kita tambah sama yang hasil tadi kita kali 30%. Maka kita dapat sales revenue-nya. Jadi sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika kalian kurang mengerti. Semoga ini dapat membantu kalian dan selamat malam.